Coba bayangkan, hari Senin pagi, alarm Anda bukan lagi melodi merdu, melainkan tap-tap atau gerakan lincah yang mendesak di wajah. Rapat pertama Anda hari itu adalah tatapan intens yang seolah berkata, "Mangkuk kosong, bereskan." Bagaimana jika hewan peliharaan berbulu Anda adalah bos Anda? Kedengarannya lucu, tapi sebenarnya dalam perilaku mereka tersembunyi prinsip-prinsip manajemen yang jenius. Hari ini kita akan mengupas 7 aturan manajemen ala kucing yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang produktivitas. Kucing bukan sekadar makhluk lucu. Mereka adalah predator purba yang selama ribuan tahun telah mengasah seni mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan usaha minimal. Pendekatan mereka terhadap hidup adalah keseimbangan sempurna antara istirahat dan aktivitas super efisien. Keseimbangan inilah yang akan coba kita terapkan dari dunia kucing ke dunia tugas kantor dan tenggat waktu. Baiklah, aturan pertama dan yang paling utama adalah prinsip otonomi mutlak. Lupakan saja tipe atasan yang selalu mengawasi gerak-gerikmu, memeriksa setiap langkahmu. Kucing bosmu punya pendekatan yang sama sekali berbeda. Dia tidak akan menanyakan setiap 5 menit, bagaimana progres laporanmu? Dia juga tidak akan meminta update setiap jam. Kepercayaannya padamu sungguh tak terbatas. Setidaknya, selama mangkuk makanannya penuh, dia sudah mendelegasikan tugas kepadamu dan yakin sepenuhnya kamu bisa menanganinya. Sementara dia sendiri, dia juga ada kesibukan lain. Misalnya, tidur di tumpukan dokumen penting agar tidak berhamburan, atau menguji ketahanan kotak kardus baru yang baru saja tiba. Dia sepenuhnya percaya pada profesionalismemu, dan disinilah letak pelajaran yang sangat brilian. Ketika Anda memberi seseorang kebebasan dan tanggung jawab, mereka akan mulai mencari solusi-solusi inovatif. Mereka akan merasa menjadi karyawan yang berharga, bukan sekadar pelaksana tugas. Filosofi manajemen kucing mengajarkan, rekrut orang-orang cerdas, lalu jangan menghalangi mereka bekerja. Cukup pastikan mereka punya semua yang dibutuhkan. Dan tentu saja jangan lupakan waktu makan siang. Itu adalah hal yang sangat sakral. Pelajaran selanjutnya dari bos berbulu Anda, batasan diri yang sakral. Setiap pemilik kucing pasti tahu aturan tak tertulis ini. Anda melihat perut empuk dan menggemaskan itu, dan tangan Anda spontan ingin mengelusnya. Tapi hati-hati, itu jebakan. Mencoba melanggar ruang pribadinya tanpa izin yang jelas akan berakhir cepat dan besar kemungkinan dengan beberapa cakaran. Bos kucing Anda sangat serius soal batasan-batasannya, dan dia mengharapkan hal yang sama dari Anda. Dalam dunia manajemen ala kucing, ini berarti satu hal. Saat jam kerja selesai, ya sudah selesai. Tidak ada telepon jam 10 malam dengan sedikit pertanyaan. Tidak ada pesan mendadak di aplikasi chat pada Minggu pagi. Bos kucing Anda paham, untuk berburu secara efektif alias bekerja dibutuhkan istirahat yang berkualitas. Dia tidak akan mengganggu waktu pribadi Anda karena dia sangat menghargai waktunya sendiri. Pekerjaan benar-benar berakhir tepat pada saat bos kucing bangkit dari keyboard Anda, menggeliat, lalu dengan demonstratif beranjak untuk tidur siang di sofa. Itu adalah sinyal dan tidak bisa dinegosiasi. Titik. Hal ini membawa kita ke aturan nomor 3. Akurasi komunikasi maksimal. Kucing Anda tidak akan pernah bertele-tele, menghela napas, atau memberi isyarat bahwa cuaca buruk di luar membuat mereka kepikiran makanan. Tidak, ia akan langsung mendekati mangkuknya, menatap Anda dengan pandangan tajam, lalu mengeong sangat jelas, lantang, dan mudah dipahami. Jika itu belum cukup, ia akan mengulangi tindakan yang sama, tapi kali ini dengan suara yang lebih keras. Itulah puncak efisiensi komunikasi. Di kantor yang dipimpin oleh bos kucing, Anda pasti akan melupakan tugas-tugas yang tidak jelas, seperti perlu memikirkan optimasi, atau mari tingkatkan sinergi. Apa maksudnya semua itu? Bos berbulu Anda menuntut kejelasan yang mutlak.
Instruksi tugasnya akan berbunyi seperti ini. Bawa tikus, hidup, letakkan di keset dekat pintu masuk, tenggat waktu, sebelum fajar. Semuanya jelas, mudah dipahami, dengan hasil yang terukur. Tidak ada ruang untuk interpretasi ganda. Pendekatan ini menghemat banyak waktu yang biasanya terbuang untuk pertanyaan klarifikasi dan koreksi kesalahan akibat kesalahpahaman. Sekarang, mari kita bahas soal istirahat. Aturan keempat, kekuatan tidur siang strategis. Apakah Anda mengira kucing Anda malas hanya karena tidur 16 jam sehari? Itu adalah kesalahan mendasar dalam menilai strategi manajemen dirinya. Padahal dia tidak malas sama sekali. Ia sedang mengumpulkan energi. Setiap jam tidurnya adalah sebuah investasi. Investasi untuk apa? Untuk momen-momen aktivitas singkat namun luar biasa efektif, di mana ia akan mengejar pointer laser dengan semangat seekor harimau. Kucing Anda, sang bos, secara intuitif memahami apa yang baru mulai disadari oleh para guru produktivitas modern, bahwa istirahat bukanlah kebalikan dari kerja, melainkan bagian tak terpisahkan darinya. Jeda singkat di tengah hari, makan siang yang bergizi, dan tidur malam yang berkualitas, itu bukan kemewahan, melainkan kebutuhan pokok dalam produktivitas. Saat otak melakukan riset, ia akan menemukan solusi-solusi terbaik. Mencoba bekerja tanpa henti adalah jalan pintas menuju burnout dan kesalahan-kesalahan yang konyol. Ingat saat kucing Anda tiba-tiba berlari kencang dan melompat-lompat jam 3 pagi. Nah, itu dia energi yang terkumpul dan diterapkan dengan cerdas sedang beraksi. Seorang pemimpin sejati tahu, untuk melakukan lompatan besar yang menentukan, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan istirahat yang cukup. Mari kita beralih ke motivasi. Aturan kelima, imbalan instan. Coba jelaskan konsep bonus tahunan kepada bos kucing Anda. Anda hanya akan melihat kebingungan universal di matanya, dan mungkin sedikit cibiran. Bagi dia tidak ada janji-janji abstrak di masa depan yang jauh. Yang ada hanyalah di sini dan sekarang. Kucing adalah ahli penguatan instan. Mereka tidak akan memahami kalimat, jika kamu bekerja dengan baik sepanjang kuartal ini, kamu akan mendapatkan bonus. Tapi mereka sangat mengerti. Duduk di pangkuan dapat elusan. Membawa mainan dapat camilan. Kaitan antara tindakan dan imbalan harus instan. Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Di kantor yang dipimpin kucing, ini berarti sistem motivasi berubah secara drastis. Lupakan tentang prospek jangka panjang. Karyawan baru saja presentasi dengan cemerlang, puji dia segera di depan semua orang. Tim berhasil menyelesaikan fase sulit proyek. Pesan pizza untuk makan siang hari ini, jangan menjanjikan acara perusahaan 6 bulan dari sekarang. Camilan kecil, tapi instan berupa pengakuan atau pujian memotivasi jauh lebih kuat daripada hadiah besar yang tertunda. Prinsip keenam manajemen ala kucing, disiplin rutinitas. Coba tanyakan, pada pemilik kucing manapun, jam berapa biasanya mereka bangun? Kemungkinan besar jawabannya adalah jam 5 pagi, atau kapanpun kucingnya memutuskan. Ini bukan karena si kucing adalah tiran kecil, melainkan karena ia memiliki jadwal internal yang ia patuhi dengan teguh. Sarapan jam 5 pagi, tidur siang setelah sarapan, inspeksi wilayah di tengah hari, sesi lari-larian heboh tepat jam 9 malam, setiap hari, tanpa pengecualian atau penundaan. Bagi kucing, rutinitas adalah sinonim dari keamanan dan stabilitas. Ketika dunia dapat diprediksi, ia tidak terasa menakutkan. Ketika Anda tahu persis bahwa makanan akan muncul pada waktu tertentu, Anda bisa santai dan tidak perlu membuang energi untuk kekhawatiran yang tidak perlu. Sekarang mari kita bawa konsep ini ke kantor. Manajer kucing Anda tidak akan pernah mengadakan rapat mendadak 5 menit lagi. Ia tidak akan mengubah aturan main di tengah jalan. Semua proses di perusahaannya tertata rapi dan dapat diprediksi. Stabilitas ini menurunkan tingkat stres dalam tim hingga ke minimum.
Tidak ada yang membuang waktu dan energi untuk menebak-nebak apa yang harus diharapkan hari ini. Semua orang hanya melakukan pekerjaan mereka karena aturannya jelas dan tidak berubah. Terakhir, inilah kaidah ketujuh yang paling bijaksana. Filosofi kotak kardus. Bayangkan situasi ini. Anda sudah lama memilih, membaca berbagai ulasan, dan menghabiskan banyak uang. Akhirnya, Anda membelikan kucing kesayangan Anda sebuah tempat tidur kucing yang mewah, bertingkat-tingkat, lengkap dengan tiang garuk dan mainan. Dengan bangga, Anda menempatkannya di tengah ruangan. Lalu, apa yang dilakukan kucing bos Anda itu? Dia mengendus-endus barang mewah itu, menatap Anda dengan sedikit kebingungan, lalu dengan senang hati masuk ke dalam kotak kardus sederhana bekas pengiriman tempat tidur itu. Dan dia tampak sangat bahagia. Dalam tindakan sederhana ini, tersembunyi sebuah pelajaran manajemen yang mendalam. Intinya adalah, solusi yang paling mahal, rumit dan canggih tidak selalu menjadi yang terbaik. Seringkali kita menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk mengimplementasikan sistem yang rumit, menyusun strategi berlembar-lembar, dan membeli perangkat lunak terbaru. Padahal, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah, seringkali cukup dengan alat yang sederhana dan gamblang, yaitu si kotak kardus itu sendiri. Kucing bos Anda mengajarkan kita untuk tidak mempersulit masalah. Sebelum meluncurkan proyek yang besar dan berbiaya tinggi, tanyakan pada diri Anda, apakah ada kotak kardus sederhana di sini yang bisa menyelesaikan tugas ini tidak kalah baiknya atau bahkan lebih baik? Dan inilah poin utamanya. Manajemen ala kucing ini bukan tentang kemalasan atau keegoisan. Ini tentang kejujuran yang maksimal dan fokus pada hasil. Bos kucing Anda tidak akan mengadakan rapat yang tidak perlu, yang sebenarnya bisa digantikan dengan satu email saja. Dia tidak akan meminta laporan hanya demi laporan. Yang dia butuhkan adalah hasil yang konkret, mangkuk yang penuh, kotak pasir yang bersih, dan perhatian Anda pada waktu yang telah ditentukan. Selebihnya, itu hanyalah kesibukan yang tidak perlu, yang justru menghalangi hal terpenting. Menikmati hidup dan menjadi efektif saat benar-benar dibutuhkan. Pendekatan berbasis insting ini ternyata sangat modern. Ini memangkas semua yang tidak penting dan hanya menyisakan apa yang benar-benar berhasil. Singkatnya, 7 aturan manajemen ala kucing mengajarkan kita untuk mempercayai tim, menghargai waktu pribadi, berkomunikasi secara langsung, menghargai istirahat, memberi penghargaan segera, mengikuti rutinitas, dan mencari solusi yang sederhana. Mungkin pelatih bisnis terbaik Anda telah tidur di pangkuan Anda selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menyukai ide bekerja di bawah arahan bos berbulu, silakan berikan like dan subscribe ke saluran kami. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Aturan kucing Anda yang mana yang akan Anda terapkan di kantor Anda? Atau mungkin hewan peliharaan Anda sudah menjadi pemimpin tak resmi Anda? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar.